Oke, nama gue Bennett. Gue dari Attitude Record and Merchandise. Gue mau cerita sekilas aja buat awal mula berdirinya ini ya, Attitude Match ya. Itu berdirinya itu mulainya itu sekitar tahun 2014. Ya awalnya sih cuman gue iseng-iseng nyablon ngerilis kaos-kaos band lokal. Itu band lokal juga masih di seputaran di lingkungan anak-anak terdekat aja gitu, di anak-anak Depok. Dan itu juga genrenya juga macam-macam sih, ada punk, ada skinheadnya. Nah dari situ ya karena gue nggak punya toko offline ya kan, akhirnya ya udahlah gue pergunain di IG, media sosial semuanya, gue bikin, gue jual online. Dan kebetulan sih ya peminatnya lumayan banyak lah. Dan karena emang gue juga ngeliat kalau dari rilisan buat band-band oi skinheadnya itu emang masih kurang ya, malah didominasi sama band-band punk, hardcore. Dan ini yang gue denger emang peminatnya bukan yang banyak ya, emang banyak yang nyari gitu, emang dia itu demen itu band ya kan, dia pengen support secara fisik, mau itu rilisan kaset atau merchandise-nya, tapi kesulitan, intinya gitu, kesulitan. Nah situ gue ya udah gue coba, gue bikin, gue hubungin band-bandnya, gue bicarain masalah royalti, gue minta artworknya atau enggak desainnya gue yang bikin juga, gue yang olah, tinggal mereka tinggalinin detailnya doang ya, judulnya apa, ya udah semuanya udah oke, udah gue garap sendiri. Dan alhamdulillah sih ya berjalan cukup lumayan lama gitu. Apalagi pas di pertengahan 2015 itu akhirnya anak-anak tuh mulai kumpul nih untuk Skinhead Jambore yang 2015 titik balik di situ. Kayak situ secara langsung gue ikut nyemplung juga. Bareng sama anak-anak. Ya pokoknya berjalan juga itu semuanya. Dikumpulin lagi rilisan fisik dari semua band-band. Akhirnya ya kita bikin Skinhead Jambore yang 2015 itu kelanjutan dari yang pertama Warrior bikin. Sampai itu pokoknya terakhir itu pokoknya 2007 atau 2000 berapa ya terakhir itu. Dan habis itu Bali bikin lagi kan, Bali Skinhead Jambore bikin juga. Akhirnya kita ya kumpul buat ngomongin ini gimana nih Skinhead Jambore nih, mau dilanjutin apa enggak nih, karena emang saat itu belum udah lama nggak ada event-event pure skinhead buat band-bandnya gitu kan. Akhirnya udah kita kumpulin nih semua nih tongkrongan dari Warrior itu, Utai sendiri yang turun, terus dari anak-anak Joker, juga Street Boy. Terus waktu itu masih ada anak Keranji, anak Patriot di Keranji itu masih ada tuh, itu ada Eda di situ kan. Nah, terus sama anak Depoknya gitu. Nah ini gue cerita kilas balik ininya dulu ya, Jamborenya dulu nih. Jadi itu kita kumpulin tuh 4 tongkrongan lah, kita obrolin. Akhirnya kita swadaya, kita patungannya udah bukan per orang lagi, per tongkrongan udah dibikinnya. Karena kan masing-masing tongkrongan nih jumlahnya beda-beda nih orang-orang ini. Ada yang banyak, ada yang dikit. Udah langsung kita lempenginnya per tongkrongan sekian. Kumpul itu modal awal tuh buat bikin kolektif. Nah di situ gue ada Attitude Match. Akhirnya gue coba garap merchandise kaosnya juga. Itu ada 2 artikel desain itu juga
di luar dari kepanitiaan sebenarnya itu kaos. Jadi emang nggak ada yang fokus ke situ sebenarnya itu. Padahal kalau gue lihat jumlah pemasukan itu bukan dari tiket lagi kalau sekarang, dari merchandise justru. Karena sekarang orang ngeliatnya tuh udah sebuah acara ada merchandise gue harus punya gitu. Jadi ya otentiknya di situ kalau gue ngeliatnya gitu. Nah, gue ada kawan anak Bogor, cuman lagi kerja di Bandung nih. Kebetulan garap sablon juga, dan dia mau modalin matonya. Makanya ya dari situ aja nih, gede modalin. Itu ada 2 artikel. Itu satu artikelnya kurang lebih emang waktu itu masih dualusin. Karena kan gue juga belum tahu nih pasarnya kayak gimana nih, masih gambling kan. Ini bakal laku habis sampai sisa nih. Dan ternyata bener-bener habis. Ada 1 orang itu bisa beli 2-3 kaos. Karena nggak tahu, jadi ngomongin temen-temennya nih yang nggak datang. Lu mau beli merchandise-nya nggak nih? Ada merchandise-nya, dipotoin gambar ini. Udah banyak yang nitip. Ternyata kayak begitu. Malah itu sempet repeat order, artikelnya dapat repeat order, gue nggak nyangka juga. Dan profitnya itu ternyata ya setengahnya dari tiket, bisa nutupin gitu. Jadi kalau dari tiket doang malah sebenarnya itu acara nggak nutup. Ternyata gue bantu sama merchandise, makanya dari situ ya akhirnya semua ngeliat emang berperan penting merchandise itu gitu. Merchandise terus rilisan fisik berperan penting sebenarnya. Itu aja sih kalau buat kilas balik Skillet Jambore yang 2015 ya gitu awal-awalnya. Kalau rilisan pertama buat yang rekor yang Skillet Jambore Malang, ini lagi-lagi gue ikut terlibat di sini. Jadi di sini gue ngeliat juga nggak ada ngendel buat rilisan. Jadi mereka cuma ngendel merchandise-nya, t-shirtnya doang. Karena nih setelah yang 2015 itu ternyata banyak juga nih event-event lain tuh yang mungkin emang sebelumnya udah ada, tapi pas setelah itu lebih sering lah gitu event-event yang ngelibatin merchandise gitu. Cuman buat rilisan fisik kayak CD itu nggak ada. Nah sini gue ngeliat ini kenapa nggak dibikin ininya aja ya, dari band-band yang main nih dibikin rilisan fisiknya itu dalam bentuk CD waktu itu gue pikiran. Itu gue langsung hubungin band-bandnya tuh, gue minta kontak-kontaknya ke panitia yang di Malang. Kontak-kontaknya itu gue minta satu band itu 1 lagu. Mau lagu itu udah pernah di album atau di kompilasi mana, udah nggak apa-apa gitu. Gue cuman biar ini ada rilisannya lah Skillet Jambore yang di Malang ini gitu. Dan itu minatnya banyak banget. Itu cepet, itu banyak banget yang ngirimin tuh dari semua materi-materinya per band. Itu cepet juga, itu by email doang itu semuanya. Nah di sini gue kerjasama, dibantu gue sama almarhum Kiki Preto. Dia ya kalau menurut gue sih dia berperan penting juga di Attitude Records ini. Itu dia ngebantu gue buat mixing semua, buat nyusun, buat perbanyak acara Skillet Jambore ini. Sekalian launchingnya CD ini aja nih, kompilasi ini aja nih. Jadi gue dari Depok ya ke Malang itu gue bawa CD 200 piece. Jadi gue waktu itu komitmen gue sama bandnya itu lu satu band itu dapat royalti 2. Jadi nih yang 100 CD itu buat royalti, yang 100 lagi buat dijual di sono, buat di lapak nih. Itu gue bawa tuh 200 CD itu ke Malang tuh, nyampe juga di Malang. Itu langsung tuh gue temuin semua band-bandnya kan, yang tadinya cuma lewat email doang, lewat WhatsApp semuanya. Udah tuh
ketemu, ternyata dia udah dapat semua, dilampakin. Antusiasnya lumayan juga, banyak juga, karena ya terlebih lagi yang kolektor ya. Yang kolektor tulisan fisik tuh udah gitu momennya pas ini kan, jadi ya sekalian launching rilisan langsung ada di situ. Situ juga gue kerjasama sama distribusinya, sama ada tuh anak Malang, Paisan Project, sama dia juga tuh. Karena waktu itu gue lagi deket juga sama dia. Dia di IG-nya sih waktu itu Paisan Project, sekarang udah ganti kayaknya deh ini tuh nama IG akunnya. Udah di situ juga gue kerjasama sama Mas Didit, sama Ensland, yang kerjasama juga di situ. Karena waktu itu dia ngendel kan buat yang di Sekali Jambore yang di Malang, seluruhannya dia ngendel lah. Tektokan terus itu gue sama dia tuh, sampai gue minta reviewan gigsnya ya kan, semuanya tuh. Dan di sana juga sempet ditanyain juga, ini kenapa bisa ada CD Sekali Jambore di Malang ya. Gue sih sebenarnya cuma nggak ngarepin apa, cuma ini doang sih. Ini sayang kalau kagak ada yang ya minimal dokumentasiin lah gitu. Ada tulisan fisik, walaupun lagu-lagunya memang nggak ada yang fresh gitu. Beberapa ada yang udah ada di album mereka, ada yang di kompilasi gitu. Cuman ya gue sih ngambil di momen Sekali Jambore-nya aja sih, itu doang sebenarnya. Terus yang kedua nih, Warkop Mob. Warkop Mob ini gue kerjasama sama Tama ya, salah satu personil Warkop Mob ya. Jadi dia mau ngerilis ini album nih Warkop Mob. Cuman dia bingung nih, masa gue mesti bikin record lagi sih, cuma buat mau ngeluarin ini doang gitu. Kenapa nggak aku pakai record yang udah ada aja nih, tinggal yang lanjutin lah, berarti kerjasama gue. Ya udah kalau emang lu mau pakai, jadi minta izin gue, gimana kalau Warkop Mob pakai record lu aja, record itu aja. Ya udah pakai. Jadi tapi semua ininya sih dia, semua modal apa gitu dia, jadi cuman numpang nama doang lah di editnya, numpang tulisan doang gitu. Ya udah nggak usah, ya udah nggak masalah gue bilang gitu kan. Paling nanti gue bisa bantu lo di distribusinya, kayak gitu doang. Udah tuh berjalan tuh. Terus nggak taunya dia bikin juga nih, ya Indonesia Bootprint nih. Kalau ini barengannya sama Sekali Jambore di Jogja, karena ini buat ngerayain 50 tahun kultur skinhead. Nah di situ juga akhirnya ini Tama nih ngontek nih 25 band ini, kalau ini isinya 25 band ini udah se-Indonesia gitu, se-Indonesia dikontekin semua sama dia. Dapet tuh sampai jadinya 2 CD. Nah ini juga ada begitu juga, udah net nih pakai itu record lagi nih, udah ajar gue bilang gitu kan. Nah cuman kan ini kan konsepnya itu kan sebenarnya 50 band, karena kan ngambil dari 50 tahun kultur skinhead gitu kan. Cuman karena kalau langsung 50 band banyak banget, nggak mungkin nih. Iya akhirnya udah dibikin dua volume aja. Nah yang volume keduanya diserahin ke gua yang garap, karena yang pertama ini dia yang garap nih. Akhirnya udah tuh gua garap. Nah ini masih on proses sih sebenarnya kalau yang volume 2-nya ini kayak gitu. Nah terus akhirnya ya gua rilis sendiri nih, band gua sendiri gua rilis akhirnya. Ini juga EP ya kan, EP ya kan gue rilis juga. Semuanya sih ini dibantu sama almarhum Kiki Bretel sebenarnya kalau buat record sih. Kayak gitu aja kalau buat rilisan sih. Selebihnya sih
paling gue bantu ini apa distribusi gitu ya, distribusi tulisan anak-anak, tulisan teman-teman kayak gitu, kayak Mercedes. Terus ada kaset nomor Heroes tuh yang kompilasi juga, itu gue bantu distribusi juga. Terus kayak klub chat gue bantu distribusi juga. Segini sih itu aja. Kalau rilisan sih masih ini sih, masih sebagai ini doang sih. Kalau buat ke luar negeri khususnya waktu itu gue kontek-kontekannya sama Rusty Knife Record, itu dari Prancis. Nah Rusty Knife Record itu nggak taunya dia deket banget nih sama Didit nih, di No Man's Land nih, karena ya kita udah tahu ya No Man's Land tuh rilisannya banyak juga yang dirilis di luar kan, di Jerman, di Prancis. Nah salah satunya sama Rusty Knife tuh pernah dirilis juga. Nah nggak taunya dia ngontek Didit, dia ngelihat ini ada CD ini nih, Skinhead Jambore nih di Malang gitu. Dia mungkin ngelihat list bandnya juga, ini Skinhead semua. Nah dia ngontek Didit. Nah Didit ngontek gimana, ini Rusty Knife minat nih buat CD-nya, kira-kira gimana. Nah akhirnya udah tuh langsung gue dikasih kontaknya Rusty Knife, gue kontak-kontakan sama dia, katanya dia ngajakin nge-trade. Dia ngajakin nge-trade itu 10 CD. Tapi di 10 CD-nya dia itu dia maunya 10-nya itu Skinhead Jambore semua. Nah itu yang gue kaget, wah serius nih Skinhead Jambore, iya. Dia sampai ngasih link katalog perilisannya dia. Nih kamu silakan pilih mau nge-trade sama mana aja tuh. Di situ ada rilisannya dia, ada di Opres yang Live and Load. Ternyata dia pernah ngerilis juga tuh. Pokoknya banyak sih dia rilisannya itu band-band justru Latin, lebih ke Amerika Latin kayak gitu, Itali, Eropa juga kesana sih. Udah akhirnya gue pilih, dan itu gue sempet gue tanya, ini gue formatnya CDR loh, bukan CD Pro. Kalau dia udah pasti CD Pro dong ya kan. gue sih fair-fairan aja, udah langsung gue kasih tahu, ini gue CDR bukan CD Pro. Oh nggak apa-apa, nggak masalah. Kita yang dicari bukan bentuk formatnya, tapi emang isinya. Jadi ternyata tuh misinya dia, si Rusty Knife Record ini, dia tuh memang sering nge-trade atau ngambilin rilisan-rilisan dari luar negaranya dia, itu emang buat spreading ternyata di sono. Mau itu kaset, mau itu CD. Jadi ternyata misi dia cuma spreading, buat spreading juga. Jadi dia nggak ngaruh nih mau itu CDR, CD Pro. Gue kaget juga gitu, wah masih ada ternyata ya di luar Indonesia yang masih mikir kayak begitu ya kan. Gue bilang, oh ya udah kalau gitu, kalau emang nggak masalah, udah akhirnya gue nge-trade sana. Udah tuh dari situ ada lagi ya dari yang kayak Malaysia, Singapura, minat gitu. Mungkin karena ngelihat di Indonesia emang kalau buat scene skinhead lagi bandnya emang banyak, kalau dari dulu juga kan banyak gitu. Cuman emang banyak yang belum ke expose aja, sebenarnya intinya itu aja sih. Kalau buat attitude-nya sih, harapan gue sih ya toko offline, karena ya buat meeting point juga sih itu. Kalau buat sekarang sih penting kayak gitu ya, kita nggak harus apa ya, maksudnya dunia maya terus gitu kan. Kayaknya yang balik ke yang zaman dulu lagi, ketemu apa kayak gitu, itu lebih enak tuh gue. Apa ya, bondingnya ada gitu. Terus kalau buat Skinhead Jambore sih ya kedepannya sih kalau bisa sih semua aspek dilibatin. Itu sih aja sih, semua aspek dari yang paling rendah sampai tinggi dilibatin semua.